Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi fisika mengenai rotasi benda tegar. Sebelum masuk ke materi, kami perkenalan dulu Pak. Saya Muhammad Haris Tawakal dengan NIM 89. Saya Joseph Nanda dengan NIM 17. Dan saya Salsa Trisha Putri Agusti dengan NIM 23. Saya Akmal Bisa Chandra dengan NIM 56. Di sini saya menjelaskan tentang rotasi benda tegar. Rotasi benda tegar adalah gerak berputar dari suatu benda yang bentuk dan ukurannya tidak berubah. Banyak benda dalam ukuran sehari-hari mengalami rotasi seperti roda sepeda, kipas, dan mesin cuci. Ketika sebuah benda berputar, bagian-bagian benda bergerak melingkar mengelilingi suatu sumbu. Untuk memahami gerakan ini, kita mempelajari beberapa konsep penting, yaitu torsi atau gaya berputar, momen inersia atau kelembaban benda saat berputar, dan kecepatan sudut. Konsep ini penting karena digunakan dalam berbagai alat dan mesin, sehingga belajar rotasi benda tegar membantu kita memahami cara kerja teknologi yang ada di sekitar kita. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang studi kasus. Pada kesempatan kali ini, kami melihat studi kasus yaitu rotasi benda tegar pada kipas angin. Kipas angin banyak digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan laboratorium. Saat kipas dinyalakan, baling-baling berputar pada sumbunya. Putaran ini merupakan contoh nyata dari rotasi benda tegar karena bentuk dan ukuran baling-baling tidak berubah selama berputar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari studi kasus yang kami ambil. Yang pertama yaitu untuk memahami penerapan konsep rotasi benda tegar pada kipas angin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan hubungan antara momen inersia, torsi, dan juga energi rotasi pada sistem kipas angin. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor fisika yang menyebabkan kipas berputar dan juga melambat seperti gaya mutar dan gaya gesekan udara. Dan yang keempat yaitu untuk menunjukkan bahwa konsep fisika rotasi dapat digunakan dalam perancangan dan peningkatan efisiensi alat elektronik seperti kipas angin. Yang kedua yaitu ada penjelasan mengenai analisis fisik sederhana. Yang pertama yaitu semakin besar momen inersia maka semakin sulit motor memutar kipas. Dan lalu yang kedua yaitu ada bentuk baling-baling mempengaruhi aliran fluida, yaitu konsep aerodinamika. Semakin cepat baling-baling berputar maka semakin besar pula energi rotasinya. Terus yang ketiga yaitu adalah ketika kipas dimatikan maka gesekan udara memperlambat putaran hingga berhenti. Baik, lanjut ke pembahasan. Jadi di sini pada kipas angin, prinsip rotasi benda tegar terjadi ketika baling-baling tersebut itu berputar di sekitar porosnya. Motor listrik yang menghasilkan torsi yang membuat baling-baling pada kipas tadi itu bergerak, sehingga menghasilkan torsi putaran dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Baling-baling dianggap sebagai benda tegar karena dia tidak berubah sama sekali pada saat berputar, dan desain aerodinamisnya membantu menghasilkan aliran udara secara efisien. Kemudian selama berputar, kipas mengalami hambatan udara dan gesekan pada poros sehingga menyebabkan putaran melambat ketika dimatikan. Agar rotasinya tetap stabil, baling-baling harus seimbang. Jika tidak, kipas akan bergetar dan menimbulkan suara bising. Nah, studi kasus ini menunjukkan penerapan langsung konsep rotasi benda tegar pada kehidupan sehari-hari kita. Lanjut pada konsep fisika yang terjadi di rotasi benda tegar yaitu pada kipas angin tadi. Terdapat beberapa konsep fisika yang berperan dalam proses rotasi benda tegar tadi. Yang pertama, terdapat sumber rotasi, yaitu titik pusat di mana tempat baling-baling kipas tadi berputar. Kemudian ada pada bagian tersebut seluruh baling-baling bergerak mengelilingi sumbu dengan lintasan yang melingkar. Kemudian kecepatan sudut menunjukkan seberapa cepat putaran tersebut terjadi dalam satuan radian per detik. Selain itu, momen inersia merupakan ukuran seberapa besar hambatan baling-baling terhadap perubahan putaran. Semakin besar momen inersia yang terjadi, maka semakin sulit kipas dipercepat ataupun diperlambat. Nah, selanjutnya ada sifat rotasi pada kipas. Nah, yang pertama itu baling-baling bergerak memutar pada porosnya. Nah, selanjutnya ada kecepatan putar bergantung pada daya motor. Dan yang ketiga ada semakin besar ukuran baling-baling, semakin besar hambatan rotasinya. Dan yang terakhir ada ketika kipas dimatikan, rotasi melambat secara bertahap karena getaran udara.
Nah, yang terakhir adanya kesimpulan. Nah, kesimpulannya melalui studi kasus rotasi kipas angin, mahasiswa dapat memahami penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Studi ini bermanfaat karena membantu mahasiswa menghubungkan teori rotasi benda tegar seperti torsi, momen inersia, sumbu rotasi, dan gesekan dengan fungsi mesin yang sering digunakan dengan menganalisis kipas angin. Jadi di sini juga memperoleh wawasan mengenai bagaimana sih jenis baling-baling mempengaruhi kinerja alat, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna. Selain itu, studi kasus ini mendorong kemampuan berpikir analitis, pemecahan masalah, serta kemampuan menilai faktor teknis yang mempengaruhi performa alat. Pada akhirnya, pembelajaran melalui studi kasus membuat materi fisika menjadi lebih mudah untuk dipahami, aplikatif, dan relevan terhadap perkembangan teknologi. Baik, jadi itu saja dari kelompok kami, kelompok 3 yang menjelaskan apa itu rotasi benda tegar melalui studi kasus pada kipas angin. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.